kembali ke pertanyaan Pak Arif, apa itu Stephen adalah pemetaan seseorang dari belahan otak dominannya sebagai sistem operasi. Ya. Berarti kalau kita berbicara tentang Stephen ini, konsep yang diberikan oleh Pak Farid Foniman ini adalah lebih ke pengukuran bagaimana biometriknya, bukan psikometriknya. Ya, jadi Stephen itu belahan otak dominan, Pak. S-nya sensing, itu letaknya di limbi kiri. S itu ya, Sensing limbi kiri ya. T-nya thinking, itu di neokortek kiri kekuatannya. Oke, kira-kira menurut Bapak apa alasan yang paling penting mengapa kita harus menggunakan konsep ini, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia pada saat ini dihadapkan pada aspirasi untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? Maka SDM, baik itu ASN maupun yang lainnya itu harus ditingkatkan. Berbicara pengembangan SDM, maka berbicara pengembangan kompetensi. Di dalam strategi yang baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bagaimana setiap ASN itu wajib untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan kompetensinya. Begitupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap ASN itu wajib untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 JP dalam setahun itu. Kemudian juga untuk PPK itu minimal 24 JP di dalam 1 tahun. Berbicara strategi pengembangan kompetensi, saat ini pemerintah mendorong setiap badan pengembangan sumber daya manusia untuk menerapkan strategi yang disebut dengan strategi corporate university. Di dalam strategi ini ada yang disebut dengan learning organizations atau organisasi pembelajar. Yang mana di dalam strategi ini ada yang disebut dengan pembelajaran individu, ada pembelajaran kelompok, dan pembelajaran organisasi itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara pembelajaran individu, maka ada yang disebut dengan bakat genetik yang menentukan bagaimana individu itu akan belajar, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana preferensi yang dia inginkan untuk belajar di dalam mengembangkan kompetensinya sebagai ASN. Hari ini kita akan membincangkan hal yang sangat menarik, yaitu tentang bakat genetik dalam pengembangan kompetensi ASN. Bersama kami telah hadir di dalam BP SDMD Podcast, obrolan edukatif dari Banten. Hadir saat ini ada Bapak Nazarudin. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Pak Nazar. Selamat siang Pak Nazar. Selamat siang Pak Arif. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, luar biasa ya. Luar biasa, semangat dan selalu bergembira. Alhamdulillah. Ini yang saya tahu dari Pak Nazar ini orangnya memang ceria. Orangnya selalu menunjukkan vibes yang positif. Nah, oleh karena itu, saya yakin hari ini di obrolan santai kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang bakat genetik dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN. Baik Pak, mungkin saya akan mulai dari sejarahnya. Oke, siap. Tentang bakat genetik itu sendiri. Nah, kalau kita bicara bakat genetik, artinya itu kan bawaan lahir. Oke, siap. Kalau bahasa lainnya, istilahnya adalah fitrah gitu kan Pak ya. Siap. Nah, menurut Pak Nazar, kira-kira setiap orang itu apakah memiliki bakat istimewa masing-masing, Pak? Oke, mungkin terima kasih Pak Arif atas pertanyaan yang mendasarnya. Jadi saya ingin balik ke dua aliran besar tentang pengembangan SDM, ya. Psikologi ada yang namanya natur, jadi golongan natur artinya bawaan secara itu penting, alami, ya. gitu ya. Yang ada nutur, yang penting lingkungannya. Betul. Nah, yang akan saya bawakan ini genetik berarti natur penting. Oke. Dan di Indonesia alhamdulillah, saya disclaimer ya, ini konsep yang saya sampaikan, bukan merek dagang, tapi ini konsep. Ini Stephen yang mengklaim adalah bakat genetik. Oke. Kenapa dia yakin dengan bakat genetik? Karena memang
alat tesnya pun genetik, biometrik. Biometrik ya, Oke, sudah jadi kalau bisa ya, terukur gitu ya. Jadi kalau namanya psikometrik itu dia mengukur fenotip keadaan hari ini. Betul. Jadi nggak bisa genetik tuh, Ya, karena terpengaruh pengetahuan, keadaannya saat itu, atau dia tahu maksudnya. betul. Oh, mau ngetes saya atau mau mengetahui saya, asesmen saya tentang apa namanya di bidang misalnya keuangan. Dia pura-pura jago keuangan kan? Betul. Dia mempelajari soalnya gitu loh. Dan biasanya berubah-ubah ya Bisa kalau berubah. psikometrik Iya, gitu ya. psikometrik. Dan karena dia menangkap namanya fenotip keadaan hari ini. Betul. Nah, Stephen alhamdulillah mendeklarasikan sebagai bakat genetik ya. Sehingga tadi bawaannya apa? Tuhan memberi apa? Nah, itulah yang dikembangkan Oke. sebagai bentuk bersyukur. Bersyukur adalah menggunakan yang diberikan. Oke. Saya berterima kasih ke Pak Arif ketika Pak Arif memberikan misalnya tabletnya, Ya. tapi seminggu 2 minggu kemudian ditanya, Pak Najar tabletnya yang saya kasih gimana? Nggak tahu Pak Arif, lupa saya. digunakan. Nggak digunakan. Berarti nggak bersyukur saya kan, nggak berterima kasih kan? Nah, oleh karena itu bakat genetik itu adalah apa pemberian Tuhannya, maka kita kembangkan. Alhamdulillah Stephen, dan alhamdulillah saya sudah berjalan selama 12 tahun mendalami ini. Kenapa ini juga penting dikembangkan dan apa namanya? Kenapa? Karena pertama penemunya orang Indonesia, Pak Arif. Oh, asli Indonesia. Asli Indonesia. Berarti bukan konsep dari luar negeri ya, Pak ya? Ya walaupun terpengaruh awalnya dari sana. Kenapa? Pak Farid Purnima saya sebut namanya. Beliau adalah pertama kerja di perusahaan internasional dari Amerika. Ilmu-ilmu Barat Amerika terutama tentang pengembangan SDM itu dapat yang pertama. Stephen Covey dapat pertama, MBTI dapat pertama gitu loh. Oke. Macam-macam dapat pertama. Tapi ada kegelisahan dalam dirinya. Dia dalami ada kegelisahan, ada pertanyaan gitu. Akhirnya melalui perenungan dan bukan hanya perenungan intelektual tapi juga perenungan spiritual, akhirnya menemukan Stephen ini. Oke, konsep Stephen ini ya. Berarti kalau kita berbicara tentang Stephen ini, konsep yang diberikan oleh Pak Farid Poniman ini adalah lebih ke pengukuran bagaimana biometriknya, bukan psikometriknya. Iya, betul. Karena kalau memang psikometrik kan itu tadi yang disebutkan bahwa itu bisa berubah-ubah. Setahu saya memang seperti IQ, itu kan IQ bisa berubah sebenarnya, tidak tetap gitu kan ya, karena kan itu bagian dari psikometrik. Padahal genetik juga dia. Padahal genetik ya, harusnya ada alat tes genetik biar selaras gitu loh. Ya, kalau yang ini Stephen itu kan masuk ke yang biometriknya, karena emang tidak akan pernah berubah ya, Pak ya. Allah. Itu kalau misalkan saya misalkan hari ini tes Stephen, kemudian 20 tahun kemudian tes lagi, apakah bisa berubah atau tetap kira-kira? Oke, bisa enggaknya bukan hasil tes. Seseorang itu diberikan Tuhan itu Allah SWT tidak akan berubah, Pak Arif. Tapi yang akan terjadi, yang kemungkinan terjadi adalah alat tesnya yang tidak bisa menggambarkan. Saya kasih contoh. Misalnya istri kita atau saudara kita yang perempuan hamil di USG, perempuan katanya, keluarnya laki-laki. Pertanyaan saya, apakah berubah jenis kelaminnya atau asal alat tesnya? Jenis kelamin nggak mungkin berubah. Betul. Ya sama. Jadi alat tesnya itu kemungkinan ada kesalahan teknis atau salah pembacaan atau apa gitu ya. Karena itu saya tadi disclaimer di awal. Ini konsep yang saya bawakan, bukan alat tes. Karena alat tesnya bisa berubah. Karena kami pun sekarang sedang mengembangkan alat tes yang lain. Pakai retina mata dan tes DNA. Berarti ini bukan berbicara masalah toolsnya, bukan alat tesnya gitu ya. Ini berbicara tentang konsep Stephen-nya itu. Nah, ini sangat menarik ini, Pak. Berarti kalau kita berbicara mengapa Stephen itu ada, karena sebetulnya Pak Farid Poniman itu ingin mengembangkan konsep untuk bagaimana agar fitrah kita itu digunakan dengan baik gitu, Pak ya. Tepat sekali. Oke, kira-kira menurut Bapak apa alasan yang paling penting mengapa kita harus menggunakan konsep ini, Pak? Oke, satu tadi ya saya sampaikan bahwa penemunya orang Indonesia dan masih hidup. Artinya kalau kita ingin mendalami, mengkaji ulang dan sebagainya bisa ketemu beliau. Yang kedua, konsep Stephen punya keunggulan, Pak Arif. Apa itu, Pak? Yang pertama simple. Hasil tesnya simple. Pak Arif, tes Stephen udah hasil tesnya apa? Langsung sebut kan? Iya, betul. Simple kan? Yang kedua akurat. Jadi dia bisa menunjukkan bakat sesungguhnya, alaminya, nature-nya itu. Gitu loh. Nah, kalau bicara akurat, ini berarti kan ada kata akurasi. Nah, kira-kira akurasi tes Stephen ini berapa persen Pak kalau ada persentase? Menggunakan tes sidik jari ya. Betul. Di UNS pernah diteliti tahun 2011 dengan responden kurang lebih 400. Oh, respondennya ya. Hari ini dites, bulan depan dites. Ternyata yang menyimpang hanya 3 orang.
dari 400 kurang orang, lebih ya. berarti hampir 100%, Iya. 99, Oke. sekian persen berarti ya. Tapi kesimpulan Pak Farid, klaim Pak Farid yang disebutkan, tidak mau sombong, disebutkan 95%. Oke, Masih ada kemungkinan 5 orang yang tidak sama hasil tesnya. yang miss gitu ya. miss. Oke. Gitu loh. Berarti kalau tingkat akurasinya 95% itu termasuk tinggi, Pak ya. Tinggi banget. Karena ilmu sosial 60% pun sudah dianggap Betul. Oke. Dan biasanya kalau ilmu sosial itu biasanya menggunakan yang faktor yang menggunakan 5% untuk Iya, yang miss-nya itu iya, ya. iya. Berarti Pak Farid ambil kesimpulan itu meskipun hasil penelitian dari mahasiswa tadi atau Mahasiswa. dosen tuh yang Mahasiswa, UNS itu. mahasiswa. Mahasiswa UNS bahwa dari 400 orang sampel yang diteliti ternyata yang miss itu ada Tiga orang. 3. Jadi 2 kali dites. Tes yang pertama A, ya tes yang keduanya B itu hanya 3 orang. Yang lainnya sama berarti ya. Persis. Ini keren berarti ya. Oke. Ini udah ada secara akademiknya, kemudian secara epistemologisnya juga udah dilakukan. Berarti ada penelitian yang menyatakan bahwa tingkat akurasinya yang sangat tinggi gitu ya. Baik, berikutnya Pak, kalau kita ingin tahu apa sih sebetulnya Stephen itu? Oke, Kalau baik. Stephen tuh kalau dilihat dari tulisannya kan ada STIFIN. Jika didengar itu seperti istilah bahasa Inggris juga, Stephen. Oh, Stephen kayaknya Atau orang konsep dari luar deh gitu. Orang menyebut sekolah apa Pak? Sekolah apa S-nya gitu ya. sekolah tinggi soalnya. Oh iya, ST ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada saya misalkan awam nih, apa ya Stephen itu gitu. Gimana Pak menurut Oke, Bapak? profiling atau memprofil orang sebenarnya ya. Jadi dia sebuah konsep memprofil orang atau memprofil orang dari dirinya atau potensi dirinya dari belahan otak dominan. Oh, Jadi Stephen itu belahan otak dominan, Pak. S-nya sensing, itu letaknya di limbi kiri. S itu ya, Sensing limbi Oke. kiri ya. T-nya thinking, itu di neokortek kiri kekuatannya. Ada seseorang yang thinking itu maka segala potensi yang bertalian dengan cara mengoperasikan otak kirinya adalah pasti thinking. Oke, sensing dan thinking. Thinking Di S bagian dari otak kiri otak gitu kiri. ya. Nah, Oke. otak kanannya di otak kanan atas namanya intuiting. Stephen kan? Iya betul. Intuiting. Oh, jadi STI, I-nya intuiting. Intuiting. Lalu sebelah kanan bawahnya feeling. Feeling. Ya, Steve berarti Steve. itu ya. Nah, tinggal satu lagi tuh. Tengah insting. Oh, otak tengah Ya, berarti ya. dan itu kalau ada istilah insting, itulah kekhasan Pak Farid yang temukan. Karena Steve itu, Pak, ini sejarahnya saya ulang lagi, Steve itu sudah disebut sama Bapak psikolog modern, namanya Carl Gustav Jung. Oh iya, Carl Gustav Jung. Saya juga pernah menyebutkan. ada bukunya itu tentang Iya, Carl Gustav Jung. fungsi dasar otak. Betul. Ya, yaitu tadi sensori orang itu bukan sensitif sensing ya. Jadi dia akan puas, akan percaya kalau dia tersensori. Menggunakan indra ya, indrawi oke, ya. betul. Thinking berarti berpikir, melogikakan, intuiting berarti mengestimasi, intuisi, dan feeling merasakan. Nah, Pak Poniman menggunakan itu lama, Pak. Yang 4 itu. Iya, di lembaga pelatihannya. Kalau saya tunjukkan nih bukunya nih ya, buku Cubic Leadership nih ya. Oh, ini buku yang Buku yang ditulis pertama, oleh yang Pak pertama Farid ya. Oke. Ini sebenarnya modul pelatihan. Iya, saya punya buku ini tapi covernya beda nih, Pak. Yang ini baru perubahannya nih. Oh iya, kayaknya ada satu lagi deh. Ya, ada ya Yang karena ditulis dengan Pak Indrawan Nugroho. ya dan Pak Jamil Mojaini. Jamil Zaini betul. Karena dia sudah terbit iya, 20 kalian, Pak. Oh, ada Saking 20 lakunya edisi berarti ya. Isinya kepake gitu loh. Oh, berarti buku itu bagus. Saya juga pernah membaca ini dan memang awalnya kenal tentang Stephen itu pas ya baca-baca buku itu dan dikenalkan oleh Pak Nazar juga. Siap. Jadi memang ini saya lihat positif sekali. Oke. Nah, silakan Pak dilanjutkan yang tadi, Oke. Pak. Ini Steve ya. Jadi ini Stephen. Kenapa? Dia mengobservasi istrinya. Kok istri saya karakter sensingnya nggak terlalu dominan. Thinking juga enggak, intuiting juga enggak, feeling juga enggak. Apa ini ya? Di luar 4 itu. Di luar 4 berarti. itu. Oke. Terbantulah sama konsep otak yang lain, Pak. Ada 3 tokoh otak, Pak. Yang pertama Nederman, tadi Carl Gustav Jung. Yang kedua Nederman, Ned Herman yaitu limbi kiri, limbi kanan, ya. bagian belahan. Ya, belahan otak. Ada yang ketiga namanya Paul MacLean. Paul MacLean ya. Paul MacLean itu mengatakan bahwa otak itu dibaginya bukan begitu, tetapi ada 3 strata. Oh, strata otak. Iya, ada otak insani, ada otak mamalia, sama otak reptil. Oke. Otak insani di Steve itu terwakili oleh thinking sama intuiting, otak berpikir. Untuk insani berarti digunakan untuk berpikir. Iya, jadi terwakili di Steve-nya Pak Jung itu tadi udah terwakili oleh thinking dan intuiting. Oke. Sedangkan mamalia itu sudah terwakili oleh sensing dan Dan feeling. feeling. Itu.
Instingnya itu nalurinya, Otak yang reptilnya ini belum ada wakilnya. belum ada di buku itu sebelumnya. Di buku ini, yang rujukannya Jung tadi. Betul. Karena Stephen adalah Jungian juga ya. Nah, maka Pak Farid akhirnya menemukan insting itu. Kenapa kalau disebutnya insting, tidak melanjutkan bahwa ini otak reptil? Oh iya. Pak Farid Poniman lebih sepakat dengan Jung istilahnya. Karena dipengaruhi juga oleh Islam, Pak. Oh, apa itu yang Islam itu semua orang setara, kecuali amaliyahnya, ketawakaannya kan. Maka kalau ada insani, ada mamalia, ada reptil, kayaknya berstrata ya. betul. Mamalia lebih tinggi daripada reptil. Ya. Insani lebih tinggi daripada tingkatannya ya. Padahal mah tidak seperti tidak itu, seperti itu. ya. Maka dia lebih suka dengan konsepnya Jung. Maka ditambahlah insting. Kenapa? Ada yang belum terwakili dari diri kita. Sensing, indrawi sudah terwakili oleh sensing. Betul. Berpikir, logika sudah diwakili oleh thinking. Intuisi atau memprediksi sudah diwakili oleh intuiting. Perasaan sudah oleh feeling. Sedangkan firasat, naluri belum terwakili. Nah, itu kan ada Insting juga, itu. ya, karena ada beberapa orang itu yang Kuat dia firasatnya, bisa kuat merasakan nalurinya gitu betul, loh. yang memprediksikan masa depan Iya. ternyata betul juga Iya. gitu ya. Berarti itu insting namanya, ya. Maka kalau saya kembali ke pertanyaan Pak Arif, apa itu Stephen adalah pemetaan seseorang dari belahan otak dominannya sebagai otak sistem dominan. operasi. Oke, berarti yang tadi itu 5 huruf itu S-nya Sensing, dia menggunakan indra, kemudian T-nya thinking karena menggunakan nalarnya, logikanya. Yang ketiga ada intuiting menggunakan daya hayalnya berarti ya. Ya, intuisinya gitu ya. Yang 4 itu F feeling berarti perasaan. Baperan ya, karena memang ada beberapa yang seperti baperan, itu ya. kan? Karena ada yang baperan, ada yang emang sukanya ngayal, Ya, gitu. ada yang sukanya mikir gitu ya. Ya. Dan ada yang insting ya. Itu yang serba ya tiba-tiba. Ya, jadi dia kayak nalurinya dijelasin bun dia nggak bisa. Jangan lewat sana ya. Jangan lewat sana. Kenapa? Gua nggak tahu, perasaanku nggak enak. Nah, kami nyebutnya insting itu, ya. naluri gitu. Bukan feeling ya. Feeling perasaan aja. Jadi kalau yang lain-lain lu Pak Arif ada informasi dulu dia olah. Kalau feeling Ya semua, semua, intuiting juga pakai intuisinya gitu loh. Indra pakai indrawinya. Kalau insting enggak. Kayak dikirim aja sehingga dia tidak bisa menjelaskan. Karena tiba-tiba kayak ada ilham gitu ya. Dari langitan lah seolah-olah gitu ya. Iya. Gitu loh Pak Arif. Berarti kan kalau kita bicara tentang belahan otak, bagian otak, sebenarnya kan manusia itu kan sama Pak ya otaknya kan. Nah, ini saya mau jelaskan ya. Kapasitasnya sama, kemudian bentuk otaknya sama, mungkin kapasitas mungkin bisa berbeda-beda tapi kayaknya bentuk otak kan sama aja ya. Siap. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Siap. Nampaknya kan nggak ada yang kiri menonjol dikit gitu kan, jadinya ini nonjol. Tapi kan kalau kita lihat dari secara bentuk, secara fisik itu sama. Nah ini kira-kira kenapa orang ini mungkin ini disebutnya si sensing misalkan ya, karena dia banyak menggunakan indranya itu. Bagaimana tuh kira-kira? Ini mungkin terkait dengan tadi sekali lagi konsepnya adalah belahan otak dominan. Yang namanya dominan kayak tangan kita ada 2 Pak Arif. Pak Arif pengguna tangan kanan atau tangan kiri? Saya tangan kanan. Bukan kidal ya? Bukan. Berarti Pak Arif kadal. Kadal, betul. Kanan dari lahir. Kanan ya. Kanan dari lahir. Kadal. Kalau kidal kan kiri dari lahir. Tapi hati saya nggak kadal, Pak. Saya buaya. Salah ya. Saya berarti kadal. Kanan dari lahir. Ya nggak ada istilahnya sih. Yang tahu kan kidal. Saya tanya kidal itu apa? Kiri dari lahir. Kalau berarti itu kadal dong gitu. Nah karena Pak Arif adalah kanan dari lahir, Pak Arif berarti dominannya di kanan. Walaupun diolah sehebat mungkin tangan kirinya, tidak akan sehebat tangan kanan. Oh, ada kaitannya ya? Ada. Nah itu yang saya sebut adalah bahwa ketika disebut sensing bukan berarti otak lainnya kosong Pak Arif. Lengkap, selima-limanya ada. Ada semua. Ya, tapi dominannya di sensing. Dan dominannya bukan karena besarnya, karena sistem operasinya. Oh, jadi dia tidak akan nonjol otaknya itu. Jadi otaknya itu hanya bisa dilihat dari kesehariannya gitu ya. Dia akan pakai banyak otak kanan atau otak kiri gitu. Jadi gini, inilah yang membedakan konsep Stephen dengan konsep yang lain, yang ngomong otak juga. Yang lain cenderung kepada dia dari hardware-nya. Hardware-nya. Ini kisahnya anak Pak Farid Poniman sendiri nih, namanya Batar. Apa itu? Ya, dia tes sama Pak Farid, dia otak kanan yaitu intuiting. Oh, hasilnya ya, intuiting. Kanan atas kan, kanan bawah adalah feeling. Nah, dites di tempat lain, ya. Karena dia adalah hardware tadi yang karena nonjol ke kiri, maka otak kiri katanya. Pak Farid Poniman karena ini menyebutkan Stephen itu sistem operasi ya kayak Android ada yang lain gitu ya. Maka Pak Farid Poniman ngecek untuk yang lunaknya berarti kan bukan hardware-nya kan ya. Ngoperasikannya gimana otaknya nih? Iya. Diajaklah jalan, kebetulan lewat Lubang Buaya, rumahnya dekat situ sana di Bekasi.
Batar, namanya Batar. Itu di sana ada lubang buaya loh. Hmm. Kalau orang kiri mendalami, ada apa di sana ya? Nalarnya. Nalarnya mendalami. Ya, logisnya ya. Ada apa di sana? Betul. Kenapa disebut lubang buaya? Dia ternyata enggak. Ditanya ulang. Ada enggak ya lubang dinosaurus? Oh gitu. Berarti ngehayalnya Iya, berarti ini kan cara kerja otak kanan, iya. yaitu mencari alternatif. Cari betul. Informasi yang pertama, Pak Arif merasa enggak? Pak Arif katakan juga, ada informasi yang pertama, kadang-kadang bukan mendalami itu loh, tapi mencari yang lain. Iya betul. Betul kan? Ada second opinion. Nah, maka itulah disebut, yang berarti betul memang secara hardware-nya anak saya besar ke kiri, tetapi secara mengoperasikan harus pakai kanan. Karena bawaannya itu. Bawaannya itu. Iya. Pak Arif punya Android, sekarang diinstal dengan yang lain, pas lawan Android. Ada OS, ada misalnya Apple atau gitu ya. Ini kira-kira bukan iklan ya? Iya, kira-kira ya ini untuk analogan. Iya. Kira-kira bisa nggak dipakai aplikasi dua tuker-tukerin? Enggak masuk. Nggak biasa, karena sistem operasinya berbeda. Betul. Sama, Pak Arif punya anak 3, punya anak buah 3, sama-sama gitu, gaya memerintahkannya, gaya-gaya komunikasinya. Yang satu kok jalan, yang dua kok enggak gitu loh. Iya. Karena operasi otaknya beda gitu loh. Betul. Yang dominan ya. Dominannya Yang ya dominan. beda. Berarti kalau kita berbicara seperti itu, artinya kalau kita punya anak 3 nih Pak nih, ada ketiga anak ini dites. Si A apakah yang 1, 2, dan 3 ini akan ada kemungkinan memiliki dominan yang sama otaknya itu untuk penggunaannya. Cara kerja otaknya apakah sama atau tidak? Ini konsep genetik ya. Jadi genetik itu ada 2 jenis Pak Harip. Genetik hereditary, genetik itu pemberian dan diturunkan. Ada genetik unhereditary, genetik tapi nggak diturunkan. Tidak diturunkan. Ya. Nah kalau diturunkan itu kita pakai hukum Mendel. Oh iya. Ya, Di masih biologi ingat kan? itu, Ya masih ingat kan? Mendel, iya, Hukum Mendel. Ada pola-polanya tuh. Iya. Kalau bapaknya golongan darah A, ibunya B, maka peluangnya ini. Kalau di luar itu berarti bukan anaknya. Iya. Ada juga yang tidak diturunkan. Jenis kelamin turunkan nggak? Enggak lah. Nggak ada polanya kan? Nah, termasuk Steven tidak diturunkan. Oh, berarti termasuk yang Unhereditary. Oke. Diberikan tapi nggak ada polanya. Maka kami menyebutnya ikuti takdir Allah. Ikuti fitrah. Ya, berarti ya fitrah. Ikuti takdir, Oh, ya. diberikan takdir itu. Terhadap takdir, respon kita cuma 2, Pak Arif. Bersyukur atas kekuatan, bersabar atas kelemahan. Wah, ini keren ini. Bersyukur Atas kekuatan, bersabar atas kelemahan. Berarti cara mensyukuri kekuatan itu menggunakan. Dikembangkan, difokuskan, dibiayai, Dan betul-betul dioptimalkan. dimakan. Ya. Oke. Kelemahan disabari aja gitu loh. Apakah hanya disabari? Ya. Apa dihilangkan saja tuh? Apa nggak Karena mungkin ya? Karena pemberian nggak mungkin. Nggak mungkin. Pemberian Iya, ya? pemberian. Oh, iya tadi Iya, betul. pemberian. Karena memang Allah itu memberikan kita 2 potensi ini. Iya. Baik kelebihan maupun kekurangan. Sepaket berarti Terus ya? bahasanya kan potensi, Pak Arif. Betul. Belum tentu aksi. Bener. Ini kan potensi ya. Betul. Artinya setiap orang lahir pun sensing kah, thinking kah, intuiting kah, feeling kah, insting, dua-duanya ada. Potensi hebat dan potensi buruk. Berarti kalau ada yang belum pernah mengetahui saya ini apa, kira-kira itu kan berarti belum tahu potensinya. Ya, kami menyebutnya nanti agensi kosnya mahal, biaya penyelenggaraannya mahal buat mengembangkan diri gitu loh. Oh, Karena nggak tahu. bisa jadi karena mungkin sebetulnya potensinya A, Iya. malah dia ada di B. Jangan Kebanyakan jauh-jauh, Pak Arif, saya aja lah. Oh gitu, pernah ada pengalaman? Iya, Mas? saya aja. SMA IPA, kuliah IPA, tapi Oke. kerja nggak pernah di IPA. Oh gitu, iya iya. Ya saya lulus kuliah di 98. 2011 saya tahu saya Steven ini apa. Oh, ternyata saya feeling orang sosial. Oh, bukannya orang IPA gitu. IPA. Kenapa dulu mau ke IPA? Karena saya menyontoh kakak saya sukses di IPA. Oh, Berarti saya meminati bakat orang lain. Bakat saya nggak saya kembangkan. Padahal potensinya bukan di situ. Bukan di situ. Nah ini menarik. Maka itu yang disebut agensi kosnya yang mahal. Biaya penyelenggaraan saya suksesnya mahal gitu loh. Berarti udah Gara-gara belajar salah- IPA banyak, udah belajar yang ya lebih ke sainsnya. Lupa bukan semua ilmunya Pak Arif. nggak dipakai sampai Kecuali sekarang. satu yang masih ingat. Apa itu? Tentang reproduksi. Itu mah nggak perlu belajar Pak. Yang lainnya lupa. Itu paling dipakai ya. Dipakai gitu loh. Baik nih, kalau kita berbicara bakat genetik, nah kita kembali ke tema itu tentang pengembangan kompetensi ASN. Oke. Tadi sudah kita bahas banyak tentang apa sih itu Steven, secara genetik seperti apa, bahwa kita ada pemberian dari Allah itu bahwa setiap orang diberikan potensinya masing-masing. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa setiap potensi orang kan berbeda-beda. Nah sekarang kaitannya dengan pengembangan kompetensi ASN seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu, bahwa di dalam strategi corporate university itu ada namanya pengembangan kompetensi secara individu. Oke. Berarti ini kan pasti beda-beda kan ya? Baik, Enggak keren. mungkin misalkan si A disuruh diklat A, Oke.
kadang-kadang mungkin ngapain sih diklat ini? Siap. Saya nggak butuh Siap, misalkan. siap. Itu bukan minat saya, kan Oke. bisa aja kayak Iya, gitu siap, Pak ya. siap. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana tuh agar bakat genetik ini dapat terpenuhi di dalam Oke. pengembangan kompetensi ASN? Oke. Artinya seluruh ASN di Provinsi Banten secara khusus dan juga secara umum di Indonesia, Oke. ini mereka bisa mengembangkan kompetensinya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, kayaknya keren nih Pak. Oke. Gimana Ya, Pak, silakan. ini panjang lebar pasti ceritanya Pak Arif, karena podcast terbatas, kita kasih bocorannya aja ya. Oke, boleh nih. Baik, tadi kan saya sebutkan bahwa kenapa harus menggunakan Steven, karena punya keunggulan 3 hal. Yang pertama adalah akurat, kedua adalah yang pertama simple, yang kedua akurat, ketiga aplikatif. Aplikatif itu dipakai berbagai hal, berbagai bidang Pak Arif. Dari mulai parenting, cara belajar, macam-macam. Ada semua dipakai. Termasuk perkembangan SDM gitu loh. Karena konsep ya Konsepnya ini ya. itu. Iya. Ya sederhananya misalnya gini, kalau berkaitan dengan manusia untuk pendidikan ya, mau parenting kayak mau pendidikan secara umum kayak, cuma 2 sebenarnya. Keselarasan antara dukungan dan tuntutan. Keselarasan antara Dukungan dan tuntutan. dukungan dan tuntutan. Kalau dukungan berarti kan support system. Oke, dan Kalau tuntutan. tuntutan ini berarti apa lebih ke goal atau misalkan apa vision gitu. Ya, oke. Saya kasih ilustrasi dengan kata-kata mutiara dari Einstein ya. Wah, Bahasa Inggris nanti lihat di sini. Oke. Saya bahasa Indonesiakan aja. Oke. Kata Einstein, setiap orang itu jenius, tapi jika menuntut kemampuan memanjat kepada ikan, maka selamanya ikan itu merasa bodoh. Iya, betul itu. Ikan nggak mungkin manjat. Iya. Apalagi kalau dibandingin, kamu sudah jadi ikan 10 tahun kalah sama tupai baru 2 hari bisa manjat. Nah, masih stres dia kan? Betul. Kenapa? Karena nggak selaras antara tuntutan sama dukungannya. Oh iya, jadi jangan dituntut yang nggak sesuai dengan Iya, fitrahnya iya, gitu kan ya. dituntutlah kemampuan merenang, didukunglah dengan air yang sesuai. Bapak buat kolam yang bagus, Iya. yang besar. Iya. Oh, betul. Tuntutnya gitu. Sama kita juga sama. Betul. Nuntutnya kemana? Banyak bisa dituntut sama sistem, bisa dituntut sama diri sendiri gitu loh. Oh, saya orang sensing. Urusan yang paling cepat itu untuk urusannya adalah urusan benda kebendaan, Pak Arif. Ya sensori kan, yang bisa disensir, Kelihatan gitu ya, kelihatan ya, terasa ya. pengalaman, kan Betul. terindra kan. Nah, kalau saya thinking berarti urusan dengan sesuatu yang logika, ke sistem, Berpikir gitu ya. berpikir ke sistem. Jadi digital segala macam itu thinking lebih cepat kalau belajar. Karena nalarnya jalan. Nalarnya, maka nuntut diri sendiri. Oh iya, saya punya bakat di situ. Kalaupun sekarang belum bisa, kalau bakat tuh artinya Pak Arif kalau dilatih cepat bisa. Kalau bakat. Bakat. Kalau minat, Minat adalah berlama-lama pun nggak bosan. oh iya itu enak tuh. Jadi kalau kita minat itu nggak akan ada bosannya. Nah, maka Bahkan lupa waktu lupa ya. tuh, Iya, larut. Iya, betul. Nah, maka Steven itu akan ambil jalan tengah Farid. Bagaimana kita meminati bakat kita. Meminati Bakat kita. bakat kita. Wah, Kan ini bisa jadi tidak meminati bakat kita. Kayak saya contohnya meminati bakat kakak saya yang di IPA. betul. Ada beberapa pengalaman bahwa ketika orang sudah, saya bilang terjerumus Pak ya, dalam pekerjaan tertentu, akhirnya kok merasa bahwa kayaknya saya nggak pas deh di Oke, sini. Saya oke. lama-lama bosen dan akhirnya kerjanya itu nggak bener. Oke. Nggak bener dalam arti tidak sesuai dengan SOP karena mungkin mangkir, karena tadi itu passionnya kan, nggak passion. Iya. Tapi kalau kita lihat ya anak-anak sekarang yang mereka passion, apalagi misalkan dalam dunia digital sekarang, ada yang ngonten sampai mereka dengan ngonten itu karena sukanya itu kan, karena minatnya dan bahkan bisa menghasilkan. Yang saya dengar ada anak SMP juga sudah bisa menghasilkan ratusan juta gitu kan. Itu berarti kan passionnya kan ya. Jadi kalau kita bekerja pakai passion enak. Nah, ini banget. Nyambung dengan tadi. Nyambung banget. Jadi saya mau mungkin sampaikan konsepnya Pak Arif. Jadi di Steven itu bukan berarti nggak bisa, tapi nggak optimal kalau tidak sesuai dengan fitrahnya. Kalau nggak sesuai dengan Ya, ini ada rumus biologinya, Pak Arif. Ya masih ingat sedikit saya rumus ini ya. Apa itu? Ya, jadi fenotip keadaan kita hari ini dipengaruhi oleh dua hal, genetik dan lingkungan. Oke, yang kita hari ini itu dipengaruhi oleh dua hal. genetiknya Dan lingkungan. dan lingkungan. Lingkungan itu sekolahnya, penempaannya, gaulnya, peminatannya juga sama lingkungan menurut saya. Iya. Genetik ternyata kecil Pak Arif, angkanya 20%. Yang genetik. Ya, lingkungan besar 80%. Oh iya, saya sering dengar itu bahwa faktor lingkungan itu lebih besar. banyak mempengaruhi gitu ya. Besar. Tapi saya kasih tambahan nih informasi. Apa itu? Genetik tetap, lingkungan berubah. Kira-kira dalam pengembangan diri kita, kompetensi kita, mana yang jadi patokan untuk kita jadi patokan?
apakah lingkungan yang tetap atau apakah genetik yang tetap atau lingkungan berubah jadi patokan nih? Kalau untuk dikembangkannya ya. Ya, jadi patokan kita nih mau pengembangan diri nih. Kalau saya tadi dengar dari penjelasan Pak Nazar tentang konsep ikan, bahwa ikan itu kan dituntut untuk berenang, Oke. bukan untuk memanjat. Oke. Berarti sebenarnya kalau yang tetapnya di ikan itu berarti kan yang Berenangnya itu. tadi. Berarti kan seharusnya ya ikan dikasih lingkungan yang untuk Iya. berenangnya sesuai Maka lincah. Gitu. lingkungannya yang disesuaikan. Berarti lingkungan yang Yang jadi disesuaikan, patokan ya. adalah genetiknya. Yang tetapnya Yang berarti tetapnya kan, itu. karena itu nggak berubah ya. Iya. Tadi namanya konsep optimal. Kalau hanya lingkungan aja nggak mikirin genetik, maka paling besar 80% kan? Paling besar betul. Iya kan? Kalau diselaraskan, jadi 100% gitu loh. Maka jadi optimal gitu loh. Kalau selaras 100% 100%. antara genetik dan lingkungannya. Itu dalam angka-angka Pak Arif. Dalam perasaan lebih bahagia kalau saya genetik. Iya. Lebih pas semangat, gitu ya. lebih punya passion. Betul. Karena Passion gue tadi, banget. ya. Betul. Gitu kan? Gitu loh. Berarti artinya kalau kita sudah tahu sebenarnya potensi kita, potensi ya bakat kita, fitrahnya di mana, kita akan lebih terarah mungkin ya dalam setting lingkungan gitu kan. Maka kembali ke pertanyaan Pak Arif tadi. Jadi bagaimana tuh manfaatnya secara individu pola pengembangan diri tadi saya udah sebut dua misi kecerdasan ya. Sensing maka ke hal-hal kebendaan ya yang terindra. Thinking maka fokuslah pada sistem karena logikanya bekerja jika maka. Kan semua sistem kan jika maka. Iya betul. Intuiting ke hal-hal konseptual. Mengkonsep gitu ya. Membayangkan ke depan, memprediksi ke depan gitu ya, pola gitu ya. Pola segala macam. Kalau feeling dia karena perasaannya yang punya potensinya maka dia hubungan antar orang. Ya sih. Ya. Jadi komunikasi secara sosialnya bagus gitu ya. Komunikasi tentang ilmu komunikasi, ilmu tentang public speaking gitu misalnya, tentang bagaimana menggembleng orang, itu orang feeling. Dominannya ya. Dominannya di situ ya Kalau orang insting itu orang serba bisa. Kenapa tuh disebut orang serba bisa itu? Karena ini kalau ditanya ke dokter pun otak tengah itu belum ada Pak Harip. Oh ya, otak tengah ya. Iya, dan jenisnya bukan kayak otak. Tetapi karena kita sistem operasi, dia beda sistem operasinya gitu. Karena dia di tengah-tengah sini, ke belakang ke secara fisik ya, ke sumsum tulang belakang. Otak itu ya, Iya. belakang ya. Maka orang insting itu salah satu penampakannya spontan dia. Spontan karena terhubung cepat gitu ya. terhubung dengan pusat gerakan. Yang refleks di otak tengah ke tulang belakang itu loh. Nah, jadi beragam setiap orang. Jadi pengembangannya ke arah mana? Dia karena di tengah generalis. Mana aja yang penting punya minat kalau orang insting sebenarnya. Kalau orang insting. Iya, sebenarnya. Bisa kemana-mana. Iya, dia maka disebut sama Pak Farid Poniman, orang insting itu di segala industri akan menjadi orang kedua terbaik. Orang kedua terbaik karena jadi serba bisa tadi. Jadi wakil, jadi sekretaris gitu loh. Oh iya. Tapi mungkin tidak mendalami seperti orang tinggi. Iya. Gitu Bos mau apa disuplai. Semuanya bisa gitu ya. Ya. Gitu loh. Karena emang biasanya kan kalau orang serba bisa itu level kedalamannya kan nggak seperti kalau profesor kan orang pakar dia tahu itu terus gitu expert ya. Jadinya. Expert betul. Ini expertnya umum gitu loh. Oh ya, ini bersifat umum gitu ya dan segala bisa gitu ya. Berarti kalau dilihat dari persentase itu keseimbangan antara otak kiri dan kanannya seimbang mungkin ya kalau insting itu. Iya. Jadi karena di tengah dia. Jadi sifatnya tuh kalau kalau diangkain ya, kalau diangkain nih. Kalau Pak Ari bisa membayangkan otak ya, membayangkan otak. Jadi ada segi 4 tuh, ada otak kiri bawah, kiri atas, kanan atas, kanan bawah, dan tengah. Nih kalau kiri bawah itu dia diagonal dengan kanan atas. Kiri bawah dengan kanan atas ya. Itu yang di sebelahnya itu menjadi kelemahannya. Yang sebelah diagonalnya. Ya. Sensing kelemahannya di intuiting. Orang sensing jangan diminta untuk menghayal. Untuk berkreasi menghayal yang hal-hal abstrak. Yang murni, yang abstrak. Oh iya. Gitu loh. Jadi itu lemah di situ ya. Sebaliknya, orang intuitif pun jangan terlalu diminta ingatan terhadap yang detail. Jangan dibebani. Hal detail tuh ini susah ingatnya. Susah ingatnya. Kenapa tuh bisa susah ingatnya? Kelemahannya. Lemahnya di situ ya. Maka perintah kita adalah kembangkan kekuatan, jangan terlalu jadi kelemahan itu impromptu aja. Oh iya yang tadi itu ya. Ketika dibutuhkan. Betul. Dididik ketika dibutuhkan. Misalnya Pak Arif jadi ada tugas profesi. Oh iya, saya harus bisa secara umum nih. Baru belajar. Ya, saya misalnya orang feeling, keuangan lemah tuh. Hal-hal tapi kalau saya jadi pimpinan, takut dibodohin anak buah. Saya belajar secara umum, secara filosofis. Iya, betul. Impromptu aja, jangan sejak awal gitu loh. Jangan dimodali untuk dikembangkan karena kelemahannya.
Jadi itu karena kalau kelemahan itu jangan difokuskan di kelemahan, Iya. tetapi tadi udah disabari dan juga impromptu berarti Impromptu, namanya ya. iya. Jadi belajar kalau emang sedang dibutuhkan di situ. Karena Pak Arif intuiting ya, pakai analog sama saya. Saya Muslim, tapi merek saya bukan ustadz, bukan kiai. Maka nggak akan ada orang nanya ke saya tentang rukun haji. Betul Ya, nggak? ya betul. Walaupun rukun haji itu adalah rukun iman Islam saya yang kelima, maka belajar haji tidak akan sejak awal saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya, belum karena belum akan berangkat Iya, hajinya. impromptu gitu kan. aja ketika mau naik haji baru Belajar manasik gitu. manasik gitu. Iya, Ya analogi gitulah kurang lebih. Setuju. Menarik ini sebetulnya ya tentang apa namanya bakat genetik terhadap pengembangan kompetensi ASN itu, bahwa sebetulnya yang paling penting itu kita harus tahu dulu potensi kita sebagai ASN gitu kan ya, agar tadi itu kita tidak tadi ada cost-nya banyak, menghambur-hamburkan agensi untuk cost. agensi Stupid cost ya. stupid cost gitu biaya kebodohan. Biaya kebodohan. Jadi kita banyak menghabiskan uang tuh untuk yang sebenarnya nggak sesuai dengan potensi itu kita. individunya gitu Pak Arif. Organisasi bisa mengintervensi sebenarnya, organisasi juga bisa mengintervensi. Organisasi maksud dalam arti entah itu OPD atau apa bisa gitu ya. mengintervensi. Misalnya gini, dari mulai rekrutmennya, apa yang dibutuhkan disesuaikan. Disesuaikan dengan bakat masing-masing. Bisa, sangat bisa. Iya. Misalnya gini, contohnya, mungkin dia kombinasi. Ada asesmen kan di kita pun. Iya betul. Yang itu asesmennya sifatnya adalah bukan genetik, keadaan hari ini, fenotip. Ya. Jadi kompetensi saat ini yang keluar kan, maka bisa dikombinasi tuh. Misalnya contohnya nih. Antara itu ya. Contohnya nih. Kita mau mencari orang yang di bagian keuangan, contoh keuangan. Maka udah dilihat kompetensinya dulu aja. Potensinya ada 10 orang misalnya. Saya cuma pengen 2. Dites Steven. Diketahui bakat genetiknya. Sesuai nggak gitu ya? Iya, karena yang sesuai untuk ngurusin yang jelimet itu bukan orang kanan sesungguhnya. Orang kiri kiri, kalau nggak sensing thinking. Oh, itu teorinya kayak gitu ya? Gitu. Jadi kombinasi aja. Karena kita juga mau juga dong orang punya bakat tapi belum punya kompetensi. Ya enggak? Iya betul. Berarti kalau orang keuangan itu kan dia biasanya lebih ke sesuai dengan SOP gitu ya, sesuai dengan sistem gitu ya. Berarti kalau di Steven itu orang-orang yang di keuangan itu biasanya yang bagusnya didukung dengan data Steven itu yang sensing atau thinking. Okay. Keuangnya yang mau rapih ya, bukan mau cincai. Iya. Kalau mau cincai orang kanan. Oh gitu ya. Kalau iya benar. Kadang-kadang saya juga kalau untuk keuangan cincai aja kan ya gitu kan, karena kanan kan. Betul. Saya nggak terlalu detail kadang-kadang nulis gitu pengeluaran buat ini, buat itu. Kita ngomong yang optimal, keuangan optimal, menggambarkan kesehatan organisasi pasti yang kiri dong, yang kiri ya. Yang kita berikanlah sesuatu itu kepada ahlinya itu berarti di situ ya. Jadi kalau yang keuangan berarti yang Steven-nya itu di sensing atau thinking gitu ya. Nah menarik nih Pak Nazar nih, kalau kita bicara nanti ke depan, kalau misalkan nanti Provinsi Banten akan mengembangkan Korpu gitu kan ya, kan yang belum itu di Banten aja sebenarnya. DKI Jakarta sudah, Jabar sudah, Jateng sudah, dan Jawa Timur juga sudah. Nah kalau misalkan kita akan mengembangkan konsep Korpu yang akan memberikan hak kepada setiap individu itu untuk belajar, apalagi sesuai dengan bakatnya, nampaknya akan sangat menarik ya. Optimal. Nah, menurut Pak Nazar kira-kira nih strategi seperti apa agar pengembangan kompetensi secara individu ini dapat berjalan dengan optimal meskipun kita sekarang belum ada wacana untuk menjadi corporate university. Menurut Pak Nazar kira-kira seperti apa itu? Jadi saya ingin ngomong tentang belajar Pak Arif ya. Ini nanti mungkin akan hubungan dengan jawaban saya. Jadi belajar itu kalau nggak salah menurut Alvin Toffler mengatakan learn itu, jadi pembelajar itu yang pertama learn to learn, belajar untuk belajar, yang baru berarti. Yang kedua unlearn, learn to unlearn, belajar untuk merusak, melupakan pelajaran masa lalu, keyakinan masa lalu. Baru learn to relearn, belajar untuk mempelajari hal ulang gitu ya. Nah, Steven kan barang baru Pak Arif. Ilmu-ilmu tentang pengembangan diri kan sudah ada sebelumnya. Yang beratnya biasanya di unlearn Pak Arif. Untuk menghilangkan kebiasaan lama gitu ya. Apa nih? Terus saya punya sampel langsung saya diskusi yang mau ingin mendalami Steven, itu orang Malaysia namanya Datu Baha. Dia di level 1 aja pelatihan Steven, workshop Steven 4 kali. Sampai 4 kali. Emang kenapa Datu Baha? Saya itu Pak Najar udah punya konsep. Saya itu dokter psikologi di Malaysia. Ketika belajar ini baru nolak. Keempat baru saya menerima gitu. Berarti 3 kali nolak. Iya.
Itu saking benar-benar untuk proses unlearn-nya Unlearn-nya ya. itu loh. Menghilangkan Ya, yang apa tuh ada di kepala itu ya. Maksud saya harus bersabar. Iya, betul. Ya Anda oke, ini ada hal baru, Anda siap pelajari gitu ya. Pelajari siapa diri Anda, karena kami punya level Pak Arif. Jadi untuk namanya punya profesi yang bagus itu, yang pertama itu levelnya adalah kenali diri. Personality Anda apa? Ya, personality apa? Dipelajari diri kita apa tuh. Lalu naik levelnya berikutnya adalah mentality. Hanya hal-hal yang baik dari personality saya berkembang. Iya. Ya, saya feeling yang berkembangnya adalah pandai bicaranya, yang berkembangnya adalah semangatnya, bukan magernya, bukan yang negatifnya. Karena kita latih mentalnya untuk positifnya yang keluar. Ya. Lalu level ketiganya namanya morality. Kita peduli ke yang lain. Jadi kita berkontribusi. Ya, betul. Gitu ya. Ada perannya Ya, gitu ya. yang paling ujung adalah tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan adalah spirituality. Oh iya. Semuanya karena Allah, niat karena Allah. Tapi pergerakannya sudah dari bawah. Oh, biar optimal karena saya apa? Pelajari itu apanya itu gitu loh. Oh iya, yang tadi itu ya. Iya. Kenali dirinya itu. Iya, ya. dirinya itu gitu loh. Sehingga kita mau belajar pun belajar yang mana nih? Ya, jelas Biar saya ya. berkembang diri sayanya gitu loh. Sehingga waktu mandirinya dampaknya ada dua menurut saya. Kalau kita dari mulai mengembangkan diri, ke organisasi berdampak, berkontribusi, diri pun berkembang. Betul. Orang bekerja kan ada pensiunnya, Pak Arif. Betul. Mau ngapain pensiunnya kalau kamu nggak mengembangkan diri? Iya. Betul nggak? Kadang-kadang suka ada yang bingung Iya. setelah pensiun Iya. tuh harus apa gitu ya. Maka kalau tidak salah kan di BKD itu ada program namanya MPP Pak ya, masa persiapan Pensiun. pensiun. Nah, karena tadi itu ya, Iya. mau apa Iya. gitu ya. Kalau sejak awal tahu mah, sejak PNS tahu, sudah persiapan sejak awal. Iya betul. Perkembangannya kan udah jelas Iya, ya. jelas. Meskipun nanti pensiunnya mau cepet kayak kadang Iya, udah tahu iya. ada di mana ya letaknya. Karena kalau latihan menjelang pensiun Pak Arif juga sama, karena myelinnya, ototnya tuh belum belajar. Iya betul. Tidak terbiasa. Terbiasa. Iya betul. Gitu loh. Maka harus dari awal. Di asesmen itu diketahui jelas sejak awal. Iya. Bagus jadi apa dari PNS lebih bagus menurut saya. Untuk diketahui Iya, bakatnya ya. Bakatnya. Secara individu ya. Sehingga dia tadi oh iya, kayaknya saya harus memilih karena harus pilihan peran Pak Arif. Berarti kalau kita sudah mengetahui bakat genetik kita, di dalam pengembangan kompetensi ASN itu kan kita akan tahu arahnya kemana, berarti kan ya. Kalau misalkan tadi saya intuiting nih, Iya. oh berarti saya harus belajar banyak bagaimana mengkonsep yang baik, kemudian juga bagaimana membuat apa tuh namanya modeling atau Iya, apa mungkin kayak oke. gitu ya. Oke, nanti ada ketiga hal yang saya perhatikan. Jadi ada daftar bakat yang diminati dan sumber daya yang dimiliki. Daftar bakat. Ya di CV ada daftar bakatnya kan. Oh, orang daftar intuit itu bakatnya ini gitu. Bakat Oh, profesinya. iya, iya. Lalu mana yang diminati? Betul. Mana yang memiliki sumber daya? Sumber daya. Kuliahnya di mana? Mungkin juga kesehatannya, tinggi badannya kan ada juga yang membutuhkan itu kan? Iya betul. Gitu dan sebagainya. Terus dukungan keluarga, dukungan macam-macam. Nah, tiga hal itu kalau ketemu, maka kita bisa memilih itu kegiatan kita yang lebih produktif itu loh. Iya. Gitu. Berarti yang tadi itu harus benar-benar kita ketahui ya potensi diri itu ya. Ini menarik berarti para sobat pembelajar di seluruh dunia ini konsep kita mengenali bakat genetik itu yang sebetulnya yang harus kita perhatikan sejak awal ya. Sebenarnya bukan hanya pas CPNS kalau menurut saya Pak. Berarti dari kecil pun 2 tahun udah bisa tes. ya kita harus tahu ya, apalagi kalau kita yang punya anak berarti kan kita harus tahu apa potensi anak Betul. kita agar kita tidak salah mendidik Iya, tadi. memilihkan mainan, memotivasi, berkomunikasi. Karena dari mainan pun bisa beda-beda ya. Beda. Contohnya misalkan orang feeling nih, orang feeling berarti otak kanan kan Kanan ya. bawah, Berarti dia harus banyak apa tuh mainan? berinteraksi dengan orang, ngobrol. Jadi kalaupun mainan sebagai alat untuk ketemu teman. Oh buat ya biar dia apa Iya, ya? bersosialisasi. Sosialisasi betul ya. Berarti kalau feeling banyak ngobrol gitu ya. Banyak teman. Banyak teman. Iya, Jadi karena belajar dari orang. harus di apa ya? Dipaksakan untuk tuh Iya, ngobrol gitu iya, kan ya. iya. Nah, kalau misalkan yang intuiting apa tuh kira-kira untuk yang anak-anak misalkan Dia sukanya kan keponya tinggi. Oh, Maka kepo. mainannya jangan udah jadi. Oh, Kalau sudah jadi dibongkar. berarti semacam apa? Lego, ya. gitu, apa puzzle apa Oh, gitu. iya, iya. Ya, dengan level yang lebih tinggi Ya, lagi. betul, saya juga dulu ketika saya SD tuh kan waktu itu suka ada mainan puzzle gitu ya. Paling jago ya? Itu entah kenapa saya paling suka main itu. Iya. Dan ingin selalu memecahkan teka-teki. Iya, gitu emang bawaannya gitu. Itu bawaan lahir Bawaan berarti. lahirnya. Oke. Ini menarik berarti konsep Tivin ini kan artinya untuk mendidik baik itu mendidik dalam level yang anak-anak masih kecil, baik itu yang sudah dewasa. Berarti kan kalau anak-anak itu
namanya kan pedagogi Pak ya, bagaimana mendidik anak-anak dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah kalau yang andragogi sekarang Dewasa. untuk yang sudah menjadi ASN kan Iya. rata-rata udah pada dewasa. Iya. Nah apakah untuk yang dewasa ini perlu atau misalkan saya udah jadi ASN nih, saya udah PNS dan saya ditempatkan, anggaplah misalkan saya ditempatkan di PU, bagian misalkan jalan dan jembatan. Kira-kira kalau misalkan nanti hasil tesnya saya nggak cocok di sini, itu menurut Pak Nazar gimana tuh Ada kira-kira? dua pilihan. Pilihannya kalau dalam profesi ya, nanti kita analogkan dengan yang tadi Pak disampaikan. Dalam profesi, kalau nggak cocok profesi dengan Steven, kalau dia nyalinya besar, tobat profesi gitu kan. Tobat profesi. Pindah profesi. Kalau dia nyalinya nggak besar, sesuaikan prosesnya. Oke, berarti ada dua cara. Iya. Saya kasih analogi yang umum aja ya. Tobat profesi berarti dalam arti apakah berhenti PNS-nya dari situ apa berpindah disesuaikan? Bidang bisa. Berpindah bidang kan. Makanya tadi bisa mengintervensi organisasi. Oh, gitu. Jadi emang kita harus ini ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dia PNS-nya itu Tapi saya belum selesai kasih contoh deh Pak Rip. Oh, belum. Oke, silakan. Maksudnya biar jangan keliru. Misalnya gini, orang sensing udah jadi saudara, yang umum ya, biar jadi saudara nih. Nah, dia sebenarnya nggak cocok. Jadi sutradara. Nggak cocok. Ya, di profesinya nggak ada tuh, udah profesinya saudara. Oke. Tapi dia kekeh nggak mau, saya nggak mau tobat, tetap ini saya udah gue banget, udah lama di sini. Karena minat mungkin. Udah minatnya udah kuat, udah lama juga nggak mungkin saya tobat profesi. Maka prosesnya sesuaikan. Oh, prosesnya. Iya, yang pas itu saudara kan intuiting. Maka Anda jangan menggali ide. Cari ada film-film yang laku, Anda remake aja gitu. Oh, prosesnya. Jadi prosesnya yang disesuaikan. Iya, gitu ya. Meskipun tetap kerja di situ. Di situ, nggak proses tadi. iya. Hasilnya pun disesuaikan. Iya. Kalau tadi intuiting yang saudara harus jadi piala citra, dia enggak. Yang penting laku. Orang sensing itu. Proses ya. Ya, makanya saya mungkin Pak Arif yang pengalaman banyak bisa dirumuskan tuh sebenarnya. Dengan belajar tadi unlearn, dan relearn tentang Steven, dikombinasikan dengan ilmu yang sudah ada, maka bisa tuh dipeta-petakan gitu. Oke, berarti ini memang betul-betul sangat menarik konsep ini Pak Nazar. Cuma memang kita, kalau saya inginnya sih berbicaranya banyak ini. Ini Batas sampai waktu sore ya. pun kayaknya tidak akan habis sebenarnya, karena ini kan siap. menarik sekali. Iya, boleh dibuat Mungkin bagian nanti, dua. next time nanti kita akan ada waktu lagi terkait Siap. dengan konsep Steven ini. Dalam arti kita mengembangkan bakat yang genetiknya ya. Oke, siap. Tetapi karena waktu yang membatasi kita untuk membahas ini, kita mungkin akan sudahi untuk episode kali ini Pak Nazar. Tetapi saya sangat menarik sekali tentang konsep ini, bagaimana konsep bakat genetik itu dapat digunakan untuk pengembangan kompetensi ASN. Karena yang saya pelajari juga ketika belajar tentang corporate university, tentang organisasi pembelajar, organisasi itu yang baik itu atau organisasi yang akan berkembang itu adalah organisasi yang betul-betul memberikan ruang kepada setiap individunya untuk berkembang. Karena nanti dari individu yang berkembang, memberikan kontribusi yang misalkan tadi mempunyai keunggulan kompetitif yang secara individu, itu tetap akan menjadi keunggulan kompetitif organisasi. Nah, makanya ini sangat menarik kalau misalkan nanti level individu ini benar-benar ditingkatkan atau dioptimalkan bahasa Pak Nazar ya. Siap. Baik para pemirsa, sobat pembelajar yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana konsep bakat genetik dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tadi sudah kita bahas banyak, sudah kita diskusikan banyak bagaimana pentingnya pengembangan konsep Steven itu dalam mengembangkan kompetensi ASN. Saya secara pribadi sangat tertarik dengan konsep ini. Mudah-mudahan konsep ini dapat diterapkan dan juga dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi ASN secara individu, secara kelompok maupun secara organisasi. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Arif Rahman dari BP SDMD Provinsi Banten, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Ini beda nih.